Apa ini? Oh Daniel Ivan. Daniel. Sampai sini ya Bapak. Yang terhormat Bapak Camat Raen Manen, Bapak Sekcam Raen Manen, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan atau OPD yang saat ini hadir, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Raen Manen, yang terhormat pula Bapak Ibu kader dalam ruang lingkup pedesaan Raen Manen yang saat ini hadir. Pertama-tama mari kita dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut keyakinan berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Cinta, setiap saat dan setiap waktu kami anak-anak-Mu selalu berlari, berseru dan berharap kepada Tuhan karena atas kasih dan kesetiaan-Mu, karena atas kasih dan rahmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga Engkau telah menuntun kami. Karena Tuhan aku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
pengurus PKK Kabupaten Melaka, narasumber ataupun petugas dari Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A yang akan memberikan materi pada kesempatan ini, yang sama saya hormati pula bapak-bapak pejabat desa yang hadir pada kesempatan ini, dan sangat saya banggakan, saya cintai peserta pelatihan dari 5 desa yang akan mendapatkan pelatihan yang diberikan oleh Yayasan Yakum Bethesda. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua boleh berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat. Kami tadi berangkat pagi-pagi dari Betun jam 7.15. Kami juga tiba tepat waktu di sini sekitar jam 9.15 tadi karena rencana acara kita adalah di jam 9.30. Nah, ini kami bersyukur karena Ibu Heri juga bersama staf, Bapak Camat juga, semua kita sudah tiba dengan selamat di tempat ini. Ini semua karena atas rahmat Tuhan, penyelenggaraan ilahi, di mana semua orang yang berkumpul untuk berbuat kebaikan, untuk merencanakan perbuatan kebaikan, pasti diberkati oleh Tuhan. Saya secara pribadi maupun atas nama Lembaga Mitra Pemerintah PKK menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Yakum Bethesda. Ibu Heni saya sudah kenal mungkin sejak tahun lalu ya Ibu Heni ya. Jadi beliau ini luar biasa, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan suami, datang ke sini untuk melayani kita. Ini luar biasa. Jadi kita harus menyambutnya, menyambut programnya dengan penuh sukacita karena ini suatu nilai tambah untuk Melaka. Ini refreshing kader Posyandu yang menjadi ujung tombak daripada pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi saya juga senang karena ini ada keterlibatan pemerintah, dalam hal ini Bapak Camat, Bapak Sekjam, penjabat desa turut serta dalam kegiatan ini. Berarti kita merasa bahwa memang pelatihan kader ini sangat diperlukan. Ini program yang luar biasa. Kasih kepalanya untuk anaknya. Kasih kepala di bapak karena bapak kepala yang besar. Bapak tidak bertumbuh lagi. Bapak tumbuhnya ke samping, ke belakang, ke muka. Mama juga begitu. Ya, kasih anak yang bergizi. Ya, paha ayamnya kasih anak supaya anak sehat. Buat sup supaya satu keluarga bisa makan. Ya, olah. Ayamnya disisir, dikasihin bumbu sedikit, jadilah supnya dimakan, ayamnya juga dimakan lebih enak. Ya kan? Itu mengolah makanan. Jangan bapak habiskan dadanya, habiskan pahanya, anak kasih kepala dan sayapnya. Yang sayapnya ujung, karena harus menghargai bapak. Berarti bapak tidak sayang anaknya. Iya kan? Bapak penjabat desa ketawa ini pasti benar begitu. Ya, jadi seperti itu. Ini yang pola asuh yang salah, pola makan yang salah. Ya, anak tidak dibiasakan untuk sarapan. Pagi bekal 5.000. Nanti di sekolah beli apa? Beli jajan ciki-ciki dan ale-ale. Saya lihat sering sekali ale-ale atau dulu ada teh apa itu ya, teh pucuk atau satu lagi teh rio. Jadi itu gulanya sangat tinggi, benar rasa kenyang dia. Tetapi apakah gula itu sudah ada gizinya? Dia hanya ada karbohidrat namanya. Padahal gizi itu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Ya, itu. Jadi kalau hanya makan karbohidrat saja, ya mungkin dia bisa hidup. Tidak salah. Ya. Tidak salah, dia bisa hidup, tetapi itu yang terjadi. Gizi kurang, tidak ditangani jadi gizi buruk, tidak ditangani lagi jadinya stunting. Orangnya tingginya begini semua. Tidak lebih tinggi dari 150 cm. Pendek-pendek. Hidup benar. Bisa berpikir? Bisa. Tetapi kalau mau berpikir lebih untuk analisis,
kita kalah. Matematika nilai paling tinggi itu 4 itu di NEM-nya. Betul kan? Ada yang ibu guru di sini? Ya. Nilai IPA-nya tidak lebih tinggi dari 4 atau 5. Itu berarti daya analisis kita kurang. Bukan mengabaikan ilmu yang lain, tetapi disitulah kita kecerdasan anak akan menjadi berkurang. Jadi ke depan, masa depan anak-anak kita ini yang kita pikirkan. Nah, ini kita bersyukur sekali kepada yayasan ini mau menggugah kita, mau memperhatikan kita. Ini dia mencari daerah-daerah yang agak jauh dari kota, ya. Saya harap angka stunting di sini tidak terlalu tinggi. Saya lihat malah daerah saya di sana yang selatan dia lebih banyak angka stuntingnya, Ibu. Ya, lebih tinggi. Jadi saya harapkan dengan pelatihan-pelatihan ini para kader ini tidak hanya sekedar dilatih hari ini dan ilmunya selesai menguap, tetapi terus itu akan menjadi bekal untuk mendidik kader-kader yang lain, mentransfer ilmunya kepada kader-kader yang lain. Kemudian nanti pada saat pelayanan di Posyandu, saya minta tolong. Ini meja keempat ini saya sudah keliling, ada mungkin 15-16 Posyandu. Meja keempat tidak berfungsi. Ini kalau ada petugas kesehatan di sini tolong dicatat. Meja keempat itu untuk apa? Penyuluhan kan ada di sana. Bila mana kita memberikan penyuluhan? Kepada siapa kita memberikan penyuluhan? Nanti tolong yang menjadi narasumber, tolong penekanan juga pada meja 4 untuk penyuluhan. Karena tidak ada di sana penyuluhan saya lihat. Jadi tahu anak ini timbangannya dari sudah 3 bulan timbangan tidak naik-naik. Tetapi tidak pernah di meja penyuluhan itu ada penyuluhan. Tanya kek, kenapa Bapak, Mama anak ini timbangannya tidak naik-naik? Oh sakit terus, kemarin mencret, 1 bulan lalu batuk pilek. Ya, karena apa? Daya tahan tubuhnya tidak bagus. Kenapa daya tahan tubuh tidak bagus? Karena makannya tidak baik. Dia makan bubur 1 piring habis anak ini, ya. Tapi makan buburnya bubur putih saja. Mau telur sedikit kan tidak ada. Yang penting anak itu kenyang. Terus supaya anak tidak menangis lagi, cari permen, cari mie di warung, di kios. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian saya pesan lagi untuk kader-kader yang dilatih maupun yang tidak sempat mengikuti pelatihan sekarang. Tugas ibu-ibu kader ini adalah untuk selain memberikan pelayanan pada saat di Posyandu, pencatatan, penimbangan, pengukuran, ya, pencatatan dan pelaporan di Posyandu, tolong di masyarakat juga ibu-ibu aktif. Bantu ibu ketua tim penggerak PKK desa, karena sekarang kami sudah menginstruksikan untuk segera membentuk Dasawisma di setiap desa. Ini penting, Dasawisma ini, karena disitulah kita bisa mendeteksi dalam kelompok kecil siapa ibu hamil, siapa ibu melahirkan, siapa ibu menyusui, siapa yang punya bayi balita, dan siapa yang anaknya bermasalah. Di situ kita akan lihat. Ini kelompok kecil, jadi bisa saling lihat. Sambil ngerumpi, sambil cari kutu, sore-sore bisa saling melihat, memperhatikan. Nah, kalau ada kasus, segera lapor kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Kami sudah tugaskan, ya. Jadi mohon kerjasamanya. Bantu juga untuk pengolahan makanan, pemanfaatan halaman, pekarangan rumah dengan sayur-sayuran dan tanaman-tanaman yang berguna. Pelihara ayam, pelihara babi, pelihara sapi. Saya rasa itu sangat penting dan sangat baik untuk perbaikan gizi anak-anak kita ke depan. Kita sudah punya satu tekad bahwa 2022 stop melahirkan bayi-bayi stunting. Ya, jadi ibu hamil tolong dipantau supaya dia tidak boleh kurang gizi, dia tidak boleh anemia, ya, dan tidak boleh ada masalah kehamilan. Periksakan, anjurkan untuk selalu memeriksa kehamilannya di Posyandu. Posyandu ada tiap bulan kan? Ada. Ada ibu hamil yang tidak datang periksa?
sweeping, cari ke rumahnya. Ini tugas kita, ya. Ibu-ibu kader sudah dikasih kepercayaan untuk bekerja. Kerjalah dengan benar. Ya, selain mengurus ibu punya rumah tangga, ibu punya keluarga, ibu diberi kepercayaan lebih. Cari sweeping yang tidak datang timbang, yang tidak datang periksa kehamilan, supaya kita bisa maju. Kalau begini kita terus tidur dengan stunting ini sampai dunia kiamat pun kita tetap stunting. Mau begitu kan? Ya, tentu selalu saya omong keras soal penanganan stunting. Tenaga kesehatan juga, saya minta tolong, jangan hanya duduk di puskesmas, ya. Ikut turun ke posyandu untuk pantau, ikut turun ke desa-desa untuk kasih penyuluhan, karena kita kurang sekali edukasi untuk masyarakat. Kenapa vaksin tidak jalan? Karena kurang edukasi. Kita bilang, kami pergi masyarakat lari. Kenapa masyarakat lari? Saya tanya. Kenapa masyarakat lari? Mana petugas kesehatan? Dari dinas mana? Kenapa petugas lari? Kenapa masyarakat lari? Kurang informasi. Kurang informasi, benar, jawabannya benar. Siapa yang harus kasih informasi? Petugas kesehatan bersama lintas sektor. Lintas sektor, kader kesehatan, ya kan? Ya. Itu harus. Tapi kita kurang informasi, ya. Karena itu kita mau door to door juga orang lari ke kebun semua, karena mereka hanya ingat COVID. Apalagi suntikan COVID di badannya, lari dia. Takut, karena yang dia tahu itu COVID itu mematikan, ya kan? Nah ini perlu informasi. Penyuluhan ini sangat penting, dan di Malaka penyuluhan sangat kurang. Saya tekankan ini menjadi tugas daripada lintas sektor, terutama yang berhubungan langsung dengan kesehatan adalah dinas kesehatan. Itu tupoksinya mereka, ya. Jadi kader, tolong bantu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Tolong bantu dinas-dinas terkait yang programnya langsung menyentuh kepada masyarakat hubungannya dengan kesehatan. Kalau kita tidak bekerja maksimal, jangan bermimpi untuk stunting hilang dari Malaka. Jangan pernah bermimpi, ya. Ini kita perlu kerja keras. Karena itu saya tidak bosan-bosannya, saya tidak capek-capeknya bersama tim turun ke desa-desa untuk kasih penyuluhan, untuk menggerakkan masyarakat. Saya ketuk duluan itu ibu camat dan ibu desa. Ibu desa yang tidak aktif, ibu camat yang tidak aktif saya panggil, saya marahin supaya kerja, karena mereka, kami ini diberi kepercayaan lebih untuk turun kepada masyarakat. Tugas kami adalah menggerakkan masyarakat. Jadi tolong bantu. Ini ibu dari yayasan bersama pengurus yayasan Yakum Bethesda sudah berbaik hati, ya, datang untuk melatih kita punya orang-orang kader-kader untuk bekerja secara maksimal, ya. Jadi tolong dimanfaatkan keahliannya untuk kepentingan masyarakat kita. Saya mohon maaf karena saya omong sedikit keras, dimanapun saya berbicara pasti saya omong tegas. Saya mau sampaikan bahwa kalau kita tidak mau kerja, jangan jadi pejabat, jangan jadi kader, jangan jadi petugas kesehatan, karena kita diberi kepercayaan dari untuk kerja, ya. Kita harus bekerja sama, bahu-membahu, supaya kalau boleh 2022 ini tidak boleh ada terjadi angka stunting baru. Jangan lahirkan lagi bayi-bayi stunting, ya. Karena itu ibu-ibu yang hamil, yang masih bisa hamil harus dideteksi. Calon pengantin juga itu adalah menjadi target kita, karena mereka juga bakal akan melahirkan bayi-bayi calon stunting. Ya, jadi ini menjadi target kita. Jadi saya harapkan dengan pelatihan ini kita semua mendapat penyegaran, ya. Penyegaran bukan hanya ilmunya, tapi penyegaran semangat juga untuk kita mulai bekerja dan bekerja supaya tidak boleh ada lagi stunting di Malaka di tahun-tahun yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka kegiatan pelatihan kader pelayanan kesehatan di Kecamatan Lain Manen yang melibatkan 5 desa. Saya nyatakan dibuka dengan resmi.